Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irina Aulia Putri Krisdianto akan menjelaskan tentang analisis data ekonomi makro, di mana di sini kita akan fokus membahas perbandingan dari data ekonomi makro di negara Indonesia dan di negara Australia. Ada beberapa indikator yang akan dijelaskan, yaitu pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah inflasi, tingkat pengangguran, nilai tukar, dan indeks harga konsumen. Lalu selanjutnya ada analisis negara, di mana di situ akan dijelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan yang signifikan di tahun 2023. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Tahun 2023 itu menjadi tahun yang cukup menantang ya bagi perekonomian global termasuk Indonesia. Tapi Indonesia berhasil menunjukkan ketahanan yang cukup baik tengah berbagai ketidakpastian. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini pada tahun 2023 tercatat cukup positif. Ya, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih tetap berada di atas ekspektasi yang baik-baik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tercatat bahwa berdasarkan PDB atas dasar harga yang berlaku itu mencapai 20.000 sekian triliun. Dan selama itu perekonomian Indonesia juga dilihat secara spasial masih terus bertumbuh. Namun juga ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 ini, yaitu konsumsi rumah tangga misalnya, lalu investasi, ekspor, sektor jasa, yang dimana jasa, khususnya jasa keuangan dan informasi yang terus bertumbuh positif. Untuk selanjutnya kita membahas pertumbuhan ekonomi Australia di tahun 2023 yang menunjukkan dinamika yang menarik ya, meskipun sangat mengalami perlambatan. Secara umum, ekonomi Australia tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tantangan global. Dan tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu seperti yang sudah kita lewati, yaitu pandemi COVID-19, di mana dampaknya ini masih terasa, terutama pada sektor pariwisata. Namun seiring dengan pelonggaran pembatasan, sektor pariwisata mulai pulih. Yang kedua adalah adanya perang Rusia dan Ukraina, di mana konflik ini menyebabkan ketidakstabilan harga energi dan komoditas pangan secara global yang berdampak pada ekonomi Australia. Lalu ada kenaikan tingkat bunga global. Kebijakan moneter ketat yang diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara juga sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Australia. Lalu pada penjelasan selanjutnya yaitu inflasi di Indonesia, di mana di situ menunjukkan bahwa adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, tembakau, pakaian, perumahan, air listrik dan bahan bakar, hingga jasa lainnya. Yang dimana rokok kretek filter dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi indeks harga konsumen Desember 2023. Tetapi Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap terkendali pada tahun 2024. Namun tetap perlu diwaspadai beberapa risiko seperti gejolak harga komoditas global dan perkembangan ekonomi global yang tidak pasti. Lalu inflasi di negara Australia pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kenaikan ini terutama didorong oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga energi, bahan bakar, pandemi COVID, lalu peningkatan permintaan, di mana dampaknya ini dapat meningkatkan gaya hidup, kenaikan harga barang dan jasa, kemudian ada meningkatnya inflasi, daya beli masyarakat menurun, lalu juga tekanan pada Bank Sentral RBA, yaitu Bank Sentral Australia, yang menuntut untuk mengambil langkah-langkah kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi seperti menaikkan suku bunga. Selanjutnya membahas tentang pengangguran Indonesia, merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. Di Indonesia ini, angka pengangguran terus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Tahun 2023 kemarin, meski di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks, Indonesia berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran. Di mana pemerintah juga melakukan pemulihan ekonomi dengan adanya fokusan pengembangan UMKM yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Lalu ada investasi, lalu ada pendidikan dan pelatihan.
Karena dengan itu pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap dipekerjakan. Selanjutnya berbicara tentang kurs rupiah terhadap dolar AS di tahun 2023 ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, di mana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, yang dimana beberapa faktor utama ini mempengaruhi kurs rupiah, yaitu pada kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, secara agresif mengatasi inflasi berdampak pada penguatan dolar Amerika Serikat dan cenderung menekan nilai tukar rupiah. Lalu ada kondisi ekonomi global dan ekonomi domestik. Kondisi ekonomi domestik di mana pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu inflasi, defisit transaksi berjalan, dan sentimen investor terhadap Indonesia juga menjadi faktor penentu. Kemudian ada kurs mata uang dolar Australia terhadap dolar Amerika Serikat. Secara umum ini terjadi beberapa penguatan. Jadi jika harga komoditas terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Australia lebih kuat dibandingkan Amerika Serikat dan RBA menaikkan suku bunga lebih agresif dibandingkan The Fed. Maka dolar Australia cenderung menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Berbicara tentang indeks harga konsumen di negara Indonesia tahun 2023 itu mengalami penurunan karena adanya tekanan inflasi yang cukup tinggi, sementara penurunan indeks harga konsumen menunjukkan adanya tekanan deflasi. Perbandingan pada indeks harga konsumen di Australia tercatat mengalami kenaikan menjadi 4,1% pada kuartal 4 2023. Yaitu dari angka sebelumnya sebesar 5,4% dan di bawah konsensus pasar sebesar 4,3%. Baik, sekian presentasi dari saya dan menjelaskan beberapa analisis dari pertumbuhan ekonomi makro. Sekian, terima kasih.